Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2022 tertulis dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2022 dengan tema Raja Damai telah lahir. Saudara yang terkasih, sungguh merupakan suatu sukacita ketika di saat ini kita boleh tiba dalam perayaan malam Natal pada tahun 2022 ini. Oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan sajalah di mana kita boleh penuh sukacita di malam ini merayakan peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan dengan penuh sukacita kami sampaikan kepada saudara sekalian, selamat Hari Natal. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kehidupan saudara, penuh sukacita, merasakan damai yang daripada Allah dalam Kristus yang lahir di Bethlehem. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam Natal ini merupakan nubuatan dari Nabi Mika tentang apa yang akan terjadi di saat peristiwa lahirnya Sang Mesias. Dalam teks khotbah ini, kita tadi mendengarkan bagaimana Nabi Mika menyampaikan sebutan sebuah kota kecil di Yehuda, yaitu kota Bethlehem. Sebuah kota yang jaraknya kurang lebih 9 km dari kota Yerusalem. Dari antara semua kota yang ada di sana saat itu, kota Bethlehem adalah kota yang paling kecil karena kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan dari segi aspek kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Namun sekalipun kota Bethlehem dipandang sebelah mata, justru Allah berkenan menyatakan rencana agungnya di kota Bethlehem. Sebagaimana nubuat dari Nabi Mika, bahwa kota Bethlehem akan menjadi saksi datangnya Sang Mesias. Dari kota Bethlehem akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yaitu Kristus, Sang Raja. Nubuat kedatangan Mesias, Sang Raja Damai, disampaikan oleh Nabi Mika di tengah situasi kehidupan bangsa Israel, di saat para penguasa saat itu
bertindak lalim. Mereka menindas rakyat jelata, dan juga para imam hidup dalam kefasikan. Para pedagang tak hidup jujur. Para hakim dengan seenaknya bertindak menerima suap, sehingga rakyat menjadi tertindas. Nubuat yang disampaikan Nabi Mika menjadi suatu titik terang akan hadirnya pengharapan dan sukacita, karena Allah memperhatikan umatnya yang selama ini dianggap kecil dan hina. Apa yang disampaikan Nabi Mika sungguh digenapi lewat hadirnya Sang Mesias. 800 tahun kemudian, nubuat Nabi Mika ini pun digenapi. Kota Betlehem Efratah yang terkecil dari antara kaum Yehuda akhirnya menjadi kota yang diagungkan di sepanjang sejarah dunia, sejak dulu bahkan hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Di kota roti Betlehem, Sang Raja Damai Sejahtera itu terlahir di kandang domba, terbaring dalam sebuah palungan. Itulah penggenapan dari nubuat Nabi Mika. Saudara terkasih, hadirnya Sang Mesias benar-benar membawa perubahan atas kehidupan segenap umat manusia. Sang Mesias menjadi seorang gembala yang baik, yang menggembalakan umatnya dalam kekuatan Allah. Umat yang selama ini dianggap kecil dan hina akan diubahkan menjadi umat yang besar. Bangsa yang diperhitungkan, bangsa yang diberkati, yang mampu mengalahkan para musuhnya oleh karena kekuatan Allah, bukan oleh karena kekuatan manusia. Sebab Allah Sang Immanuel adalah Allah yang menyertai umat yang Tuhan sertai itu. Saudara terkasih, lewat firman Tuhan di malam Natal ini, ada dua hal yang menjadi perenungan di tengah persekutuan kita. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi di zaman Perjanjian Lama. Ia adalah Sang Mesias, Kristus yang lahir di kota Daud, di kota Betlehem, kota yang kecil yang dulunya dianggap hina, namun kini menjadi kota yang sungguh sangat sakral. Allah memilih Betlehem sebagai tempat kelahiran Sang Juru Selamat, bertujuan untuk memberikan sebuah pengajaran bagi kita bahwa apa yang hina bagi manusia sungguh berharga di hadapan Tuhan Allah. Demikian halnya dengan situasi hidup kita saat ini, bahwa sesungguhnya Natal memberikan makna dalam kehidupan kita akan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang sungguh mengasihi kita, yang selalu merancangkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk itu, pada saat ini, di malam Natal ini, mari kita merespon panggilan Tuhan Allah dalam kehidupan kita dengan cara mensyukuri kehidupan dan segala rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan benar-benar rancangan damai sejahtera. Tuhan pasti mengubahkan hidup kita dari yang terkecil menjadi yang terbesar, dari yang dianggap hina menjadi yang paling diberkati. Yang kedua, kadangkala dunia ini dan orang-orang di sekitar kita mungkin saja menganggap kita menjadi sangat kecil, menjadi sangat rendah. Saudara mungkin dianggap hina, disepelekan, dianggap tidak berharga. Namun, peristiwa Natal memberikan sebuah didikan bagi kita bahwa hadirnya Sang Raja Damai itu menjadikan kita sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Demikian halnya lewat Natal ini, kita dituntut untuk hidup saling mengasihi dan saling menghargai. Mari ubahkan perilaku yang selama ini kurang saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, yang mungkin selama ini menganggap diri paling hebat,
menganggap diri paling berjasa. Namun saat ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah hidupmu, agar engkau mampu menerima keberadaan orang lain, agar engkau juga mampu mengasihi orang lain, bukan justru merendahkannya. Akan ada suatu sikap dalam kehidupanmu yang mau menerima segala kekurangan dan kelemahan orang lain, dan menghargai mereka, menuntun mereka, merangkul mereka untuk hidup sejajar bersama-sama dengan saudara. Jangan pernah menghina orang lain atas segala kekurangan yang ada padanya. Namun belajarlah untuk mengasihinya, untuk menghargainya, untuk memberikan motivasi dan bantuan baginya. Engkau terpanggil menjadi penyemangat di tengah-tengah kehidupan orang yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya, agar dia beroleh kehidupan yang lebih baik. Saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang pria yang sebenarnya dia adalah seorang yang rajin ke gereja. Namun satu hal yang tidak ia senangi, justru pada hari Natal, gereja begitu sesak, penuh dengan jemaat yang ingin beribadah. Baginya situasi itu cukup merepotkan, karena gereja harus menyiapkan kursi tambahan dan juga tenda untuk menampung para warga jemaat yang tiba-tiba membludak datang beribadah di malam Natal. Lalu ia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, menurutku kedatangan dari para jemaat yang antusias datang beribadah di malam Natal yang hanya sekali setahun saja, sebenarnya tidak ada gunanya. Menurutku itu sangat tidak tepat. Kenapa hanya di hari Natal saja mereka datang beribadah? Di manakah mereka selama ini? Mereka hanya membuat gereja penuh hanya sekali setahun saja. Akhirnya kita menjadi repot membuat tenda tambahan di luar gereja dan menambahkan kursi dan berbagai fasilitas yang lain. Toh besok atau lusa, mereka sudah tidak kelihatan lagi. Saya kira itu semuanya adalah sia-sia. Menurutku, sebaiknya orang-orang seperti itu tinggal di rumah saja." Kemudian pendeta itu menjawabnya. Ia berkata seperti ini, "Tidak boleh kita berpikiran seperti itu. Justru bersyukurlah jika mereka masih mau beribadah di malam Natal dan hari Natal. Mereka punya hak yang sama untuk beribadah di gereja. Mereka juga adalah bagian dari persekutuan di gereja ini. Jangan menjadi hakim atas apa yang mereka lakukan pada hari Natal. Namun doakanlah agar di malam Natal ini mereka berjumpa dengan Yesus. Ada sentuhan di hari Natal yang mengubahkan mereka agar sungguh-sungguh rajin datang beribadah memuliakan Tuhan." Lalu pria itu kembali bertanya, "Apakah Pak Pendeta bisa menjamin bahwa mereka akan rajin beribadah besok dan untuk seterusnya? Dan apakah Pak Pendeta bisa menjamin mereka sungguh-sungguh memaknai Natal ini?" Lalu pendeta itu kembali menjawabnya, "Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang ada di benak mereka. Tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik di tengah gereja ini, agar mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini, sehingga mereka semakin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan untuk seterusnya, mensyukuri berkat Tuhan yang telah mereka terima." Jika orang-orang Kristen tersentuh hanya setahun sekali lewat perayaan Natal, bagaimanapun sentuhan itu tetap ada artinya. Sebab kita tidak tahu kapan seorang bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bisa saja pada saat di malam Natal ini, mereka merenung
dan Yesus menjamah hati mereka. Bisa saja mereka tersentuh lewat setiap liturgi, ibadah, konser Natal, paduan suara, dan berbagai macam kegiatan Natal, dan lewat firman yang mereka dengarkan. Tuhan pasti menjamah mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Kita tidak tahu secara persis kapan itu terjadi, tetapi yakinlah, semua hal bisa Tuhan pakai menjadi sarana untuk menjamah hati seseorang untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi mari siapkan segala sesuatu yang dapat kita lakukan di Natal ini. Mari kita undang mereka. Mari kita ajak mereka sebanyak mungkin untuk datang beribadah di gereja ini. Yakinlah, Tuhan pasti menjamah hati mereka agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah lahir di Bethlehem. Akhirnya pria itu pun mengerti bahwa sentuhan kasih Tuhan di hari Natal adalah sebuah rahasia Allah yang pasti dirasakan oleh setiap orang yang rindu berjumpa dengan Yesus. Ketika dia datang beribadah di malam Natal, Tuhan pasti akan menyentuh hati mereka agar mereka percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih, kisah itu menjadi perenungan baik kita saat ini, di malam Natal ini. Apakah saudara merasakan sentuhan kasih Allah di dalam kehidupanmu pada saat ini? Apakah saudara merenungkan betapa besarnya kasih Allah akan hidupmu, sehingga ia harus rela turun ke tengah dunia ini dengan tujuan hanya untuk memberi kita keselamatan? Apakah saudara menyadari betapa luar biasanya kasih Allah sehingga dia mau terlahir di kandang domba yang hina itu? Jemaat yang terkasih, makna peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kini terulang di malam Natal ini. Oleh karena itu mari kita arahkan pandangan iman kita ke kota Bethlehem, kota yang kecil itu, kota kelahiran Sang Juru Selamat dunia ini. Mari nyanyikan segala belas kasih Allah dan segala kemurahannya yang telah Ia nyatakan dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa saat ini Ia tidak lagi terlahir di kandang domba Bethlehem, namun selayaknya lah Ia terlahir di hati saudara, dalam kehidupan saudara, di tengah-tengah rumah tangga saudara, di tengah-tengah di mana engkau tinggal, di mana engkau bekerja, di mana engkau beribadah, di mana saja engkau memuliakan nama Tuhan. Mari nyanyikan segala perbuatan Allah yang ajaib, yang telah memulihkan hidupmu, membawamu kembali ke jalan yang benar, ke dalam suatu situasi hidup yang lebih baik. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan mengubahkan Bethlehem dari kota yang kecil menjadi kota yang diagungkan. Demikian engkau menjadi pribadi yang Tuhan berkati ketika engkau menerima Kristus, Sang Raja Damai itu, terlahir dalam kehidupanmu. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu yang sungguh agung. Engkau ya Tuhan yang telah turun ke tengah dunia ini, lahir di tengah-tengah kehinaan dunia oleh karena dosa kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, dan kiranya Tuhan juga Engkau ya Tuhan Yesus terlahir saat ini di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau telah mengubahkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, umat yang Engkau berkati. Dalam nama Yesus yang telah lahir di Bethlehem dan yang lahir dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.